Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam ibadah kita sore hari ini. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami mau beribadah kepada Tuhan, ya Allah Bapa, karena kami percaya firman Tuhan bahwa jikalau kami beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makanan kami, memberkati air minuman kami, bahkan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats kita pada hari ini adalah diambil dari Matius 3 ayat 1 sampai 12. Saya akan membawakannya dengan judul Siap Sedia Menantikan Kristus. Saya akan membacakannya khusus ayat 11. Beginilah bunyinya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Amin. Saudara-saudari, kini kita mengetahui dalam sejarah Alkitab bahwa setelah Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru ada jeda waktu 400 tahun. Lebih kurang 4 abad, boleh dikatakan Tuhan tidak berfirman kepada umatnya. Dalam masa itu banyak godaan-godaan yang membuat lemah iman dari umat Tuhan, yaitu umat Israel. Karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tidak berfirman kepada umat Tuhan. Karena itu ketika Yohanes datang hadir di padang gurun Yordan, berseru-seru menyerukan pertobatan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, banyaklah penduduk sekitar Yordan, Judea, Yerusalem dan sekitarnya yang datang berbondong-bondong ke padang gurun Yordan, datang kepada Yohanes Pembaptis, memohon pertobatan, memohon menyatakan kesalahannya, dan dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes Pembaptis membaptiskan semuanya dengan tanpa pilih kasih. Namun suatu hari ketika datang orang Farisi dan orang Saduki, mereka ingin dibaptis namun dengan motivasi yang salah, yakni bahwa mereka ingin dibaptis karena mereka merasa keturunan dari Nabi Abraham, cucu dari Nabi Abraham, anak-anak Abraham. Yohanes Pembaptis menegur mereka, menghardik mereka, bahkan dengan sebutan ular beludak, yang berarti bahwa mereka dibaptis dengan motivasi yang salah. Karena itu Yohanes Pembaptis menerangkan, menjelaskan kepada mereka bahwa baptisan yang dilakukan adalah baptisan pertobatan, yakni pembersihan rohani dan akhlak. Baptisan pertobatan harus menghasilkan buah pertobatan. Bahkan disampaikannya bahwa baptisan pertobatan akan diikuti oleh baptisan Roh Kudus yang akan dibaptis oleh Sang Mesias. Dia yang lebih berkuasa, yaitu dengan baptisan Roh Kudus. Jadi inti daripada seruan pertobatan Yohanes Pembaptis ini adalah supaya umat Tuhan pada saat itu bersiap sedia menantikan kedatangan Sang Mesias. Saudara-saudara, sebagaimana dahulu Yohanes Pembaptis menyerukan supaya umat bersiap sedia menantikan kedatangan Sang Mesias, nats ini Matius 3 ayat 1 sampai 12 ini juga ditujukan bagi kita sebagai umat Kristen pada masa kini, terlebih kita sebagai warga gereja, supaya kita bersiap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya kita memastikan bahwa kita bersiap sedia menantikan kedatangan Kristus kedua kali? Jikalau kita membaca nats kita ini, Matius 3 ayat 1 sampai 12 dengan seksama, dan nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan ada 3, paling tidak ada 3 sikap yang bersiap sedia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali.
Yang pertama adalah sikap bertobat dan terima Kristus. Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, yakni benar-benar berbalik atau metanoia dari pikiran, sikap, dan karakter yang lama dengan meninggalkan dosa-dosa dan percaya sepenuhnya pada Kristus dan firman-Nya. Menjadi percaya tidak sekedar beriman, tetapi menerima Kristus secara pribadi sebagai Tuhan atas orang percaya. Jadi saudara mau selamat dunia dan akhirat? Datanglah bertobat dan terima Yesus. Saudara tidak bisa tetap dalam dosa, saudara. Saatnya sudah dekat. Kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dekat. Bertobatlah, pastikan bertobat dan terima Kristus. Sikap yang kedua adalah memberi diri dibaptis. Baptisan Yohanes adalah bukan menyelam dalam air secara lahiriah saja, tetapi benar-benar tanda pertobatan dan harus menghasilkan buah pertobatan. Bagi umat percaya pada masa kini, baptisan adalah sebagaimana Markus 16 ayat 16, yaitu siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Perhatikan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya adalah bukan baptisan itu yang menyelamatkan, tetapi yang percayalah yang menyelamatkan. Saudara sudah pastikan terima Kristus? Karena itu, berikanlah dirimu dibaptis sebagai tanda bahwa saudara-saudara sudah menjadi orang percaya. Lalu sikap yang ketiga adalah beritakan Kristus dengan Roh Kudus. Ayat 9-12. Baptisan pertobatan akan diikuti oleh baptisan Roh Kudus. Hal ini sesuai amanat agung Kristus. Matius 28 ayat 19-20. Beritakanlah kerajaan surga, beritakanlah keselamatan Injil kepada seluruh makhluk, pada seluruh dunia, sampai ke ujung-ujung dunia. Jadi saudara-saudara, baptisan Roh Kudus adalah amanat agung supaya saudara-saudara sebagai orang yang sudah percaya ditebus Kristus, itu memberitakan Kristus, memberitakan keselamatan, supaya banyak jiwa-jiwa yang sebagai gandumnya tanah Tuhan itu menjadi banyak yang terselamatkan. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara sudah diselamatkan, jangan hanya saudara selamat kepada saudara, lalu berakhir kepada keluarga saudara. Beritakan keselamatan itu sampai ke orang lain, sampai ke manapun juga, ke ujung dunia. Itu adalah amanat agung Kristus. Demikian saudara-saudara, nats kita ini Matius 3 ayat 1-12 adalah supaya kita bersiap sedia menantikan Kristus, yaitu dengan cara yang pertama bertobat dan terima Kristus, sikap yang kedua memberi diri dibaptis, dan yang ketiga beritakan Kristus dengan Roh Kudus. Kiranya boleh menjadi berkat dan penghiburan bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Tuhan boleh berfirman bagi kami, berkati para pendengar firman Tuhan ini, sehingga mereka menjadi kesukaan Tuhan. Tuhan berkati apa yang mereka lakukan, pikirkan semuanya. Terlebih dalam masa pandemi ini ya Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kesehatan, kenyamanan, kecukupan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Oras.